Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi sama aku Nisa Alifa, dan kali ini aku akan bikin video tentang amalan yang selalu aku baca ketika aku lagi pengen sesuatu. Dan sebelum aku bercerita lebih lanjut tentang pengalaman hidup aku, sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu kepada kalian semua sumber dan sanad keilmuan dari amalan ini supaya kalian yang ingin mengamalkan amalan ini bisa lebih mantap dan lebih yakin dalam hati. Jadi, amalan ini tuh sumbernya dari kitab Ghazinatul Asrar yang disusun oleh Sayyidi Muhammad Hakim Nazili, dan juga ada di kitab Fathul Maliki Majid, dan juga ada di kitab-kitab yang lainnya. Dan sanad keilmuan Nisa, yaitu alhamdulillah Nisa dapetin dari Abi Nisa sendiri, yang kebetulan beliau pernah menimba ilmu di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo Situbondo. Beliau menetap di pesantren itu selama 12 tahun, dan beliau mendapatkan ilmu amalan ini itu dari kiainya, yaitu Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin, yang kebetulan beliau juga salah satu pahlawan nasional. Jadi langsung aja aku mau bercerita tentang pengalaman hidup aku. Jadi waktu itu tuh aku lagi kelas 4 SD, dan aku tuh dengan isengnya minta ke Abi, "Bi, Nisa pengen dong punya komputer yang bisa dibawa kemana-mana," karena memang waktu itu di rumah cuma ada komputer Pentium 3 kalau nggak salah. Dan Abi langsung aja jawab, "Kalau kamu pengen laptop, kamu usahalah." Terus Nisa jawab dong, "Lah, Nisa kan masih kecil, emang Nisa bisa apa?" Gitu. Terus Abi bilang, "Kamu minta aja sama Allah." "Gimana caranya, Bi?" Gitu. Terus Abi bilang, "Udah baca Bismillahirrahmanirrahim aja 10.000 kali setiap hari." "Terus sampai kapan?" Nisa jawab gitu. Terus Abi bilang, "Sampai kamu dapetin sesuatu lah, kan kamu baca itu karena kamu pengen sesuatu," kata Abi gitu. Terus Abi bilang, "Kalau emang kamu benar-benar khusyuk, nggak sampai 40 hari kamu bisa dapetin, tapi kalau kamu main-main ya lama, bisa sampai 3 bulan," kata beliau begitu. Lalu emang Nisa pengen laptop itu, jadi Nisa lakuin. Nisa baca basmalah 10.000 kali setiap hari. Dan Nisa masih ingat banget itu kejadiannya. Abi tuh tiba-tiba ditelepon sama tamunya Abi. Beliau menyuruh Abi untuk datang ke kantornya. Jadilah Abi langsung berangkat ke kantor beliau gitu. Dan ketika pulang, Abi tuh bawa kresek karena emang di luar lagi hujan. Lalu Abi ngasih kresek itu ke Nisa sambil bilang, "Ini pesanan kamu," gitu. Dan Nisa yang ngerasa waktu Abi keluar itu nggak pesan apa-apa, Nisa langsung tanya kan, "Lah ini apa, Bi? Nisa kan nggak pesan apa-apa," gitu. Terus beliau jawabnya, "Ya itu yang kamu pengenin, udah buka aja," gitu. Dan ketika Nisa buka, ternyata itu laptop gitu. Terus Abi bilang, "Abi tadi disuruh ke tamunya Abi, disuruh ke kantornya. Beliau bilang kalau beliau baru aja beli laptop 2, katanya satu buat anaknya, satu buat anaknya Ustaz." Dan kalian bisa bayangin dong waktu itu perasaan aku gimana. Yang menurut aku tuh nggak bakalan bisa dapetin laptop itu karena emang waktu itu laptop itu sesuatu barang yang mahal dan hidup kami itu sederhana. Lalu tiba-tiba aku bisa dapetin laptop itu dengan cara gratis. Iya, bahagialah gitu ceritanya. Dan masih ada juga sih waktu itu aku kelas 5 SD, tiba-tiba Abi itu kedatangan tamu. Beliau itu lagi masa-masa bangkrutnya, beliau punya hutang 400 juta waktu itu, Nisa masih inget banget. Dan beliau minta amalan ke Abi. Dan ketika Abi ngasih amalan itu kepada beliau, beliau itu janji kepada Abi ketika nanti hutangnya bisa lunas karena beliau baca amalan yang Abi beri, beliau akan ngasih 10% dari itu semua sebagai hadiah dari beliau untuk Abi gitu. Dan ketika beliau pulang, Abi bilang ke Nisa, "Nisa, tolong ya bantu Abi, basmalah yang pernah Abi kasih itu diamalin lagi," gitu. Lalu Nisa jawab lah, "Lah, Nisa harus baca basmalah 10.000 kali lagi di setiap hari," gitu.
iya bantu Abi ya, nanti kalau Abi dapat hadiah, Nisa juga akan Abi kasih hadiah. Nisa kan lagi baru bisa-bisanya naik motor, nanti Abi kasih Nisa motor deh kalau Abi dikasih hadiah sama beliau ketika beliau berhasil mengamalkan amalan yang Abi kasih gitu. Dan benar-benar itu waktu itu cuma sebulan, beliau tamunya Abi itu benar-benar bisa lunasin hutang itu, hutang 400 juta itu. Dan ketika hutang beliau itu lunas semua, beliau langsung ingat sama janji-janji beliau yang beliau akan ngasih hadiah kepada Abi 10% dari hutang yang beliau bisa lunasin dalam waktu sebulan itu. Lalu Abi dapetin itu semua. Abi dikasih 40 juta sama beliau waktu itu, waktu aku kelas 5 SD. Dan lalu Abi nepatin janjinya untuk beliin aku motor waktu itu. Dan emang bener-bener waktu itu aku lagi nggak pengen sebenarnya, tapi ketika Abi menyuruh aku untuk melakukan itu, aku lakuin. Dan aku mendapatkan hadiah yang emang bener-bener nggak pernah aku bayangin sebelumnya. Dan ada juga cerita ketika aku kelas 6 SD, Abi itu masuk ke dalam kamar aku dan kebetulan aku lagi nonton TV. Abi bilang, Nisa jangan nonton TV terus, belajar habis ini UNAS gitu. Terus Abi bilang, kalau kamu nggak bisa masuk SMP negeri, Abi bakal ngirim kamu ke pesantren loh gitu. Karena emang waktu SMP itu aku benar-benar belum siap untuk masuk pesantren. Jadi ketika Abi bilang kayak gitu, itu suatu ketakutan yang emang aku nggak mau berangkat ke pesantren gitu. Terus Abi bilang, kalau kamu bisa masuk SMP negeri, kamu nggak akan Abi kirim ke pesantren dan Abi bakal ngasih kamu hadiah, Abi bakal ganti HP kamu sama BlackBerry, kata Abi begitu. Terus waktu itu emang Nisa belum tahu BlackBerry itu apa. Terus Nisa jawab, BlackBerry itu apa Bi? Gitu. Terus Abi bilang, itu yang lagi dipakai sama artis itu, HP-nya artis itu. Kalau kamu bisa masuk SMA negeri, Abi kasih itu. Yang kebetulan di TV itu emang Nisa lagi lihat talkshow-nya Raffi Ahmad, dia lagi main BlackBerry waktu itu. Terus Nisa jawab dong tantangan Abi, oke lah Bi, Nisa pasti bisa masuk SMP negeri kok gitu. Terus Abi bilang, ya udah, kalau kamu ingin hadiah dari Abi, baca lagi ya basmalah itu. Jadi kamu nggak cuma harus belajar, tapi kamu juga minta sama Allah. Kan kamu mintanya dua, masuk SMP negeri sama dapetin hadiah BlackBerry dari Abi, kata beliau begitu. Lalu Nisa baca lagi dong basmalah 10.000 kali itu setiap hari lagi. Alhamdulillah waktu itu Abi lagi kedatangan tamu, mereka adalah sepasang suami istri dan mereka kebetulan baru aja beli 3 BlackBerry sekaligus. Yang warna hitam itu punya suaminya, yang warna ungu itu punya istrinya, dan yang warna merah beliau kasih kepada Abi. Dan ketika mereka pulang, Abi langsung aja naik ke kamar aku. Beliau ngasih BlackBerry itu ke aku sambil beliau bilang, ini hadiah buat kamu. Lalu Nisa jawab, lah Nisa kan belum masuk SMP negeri Bi, UNAS aja belum gitu. Lalu Abi jawab, ya udahlah, hadiah kamu itu datangnya lebih awal, tapi walaupun hadiahnya datang lebih awal, kamu juga harus tetap belajar biar bisa tetap masuk SMP negeri. Lagian Abi juga masih punya handphone, dan ngapain juga Abi pakai BlackBerry warna merah kayak gitu. Dan dari ketiga cerita kejadian di waktu aku masih kecil, karena memang belum balik waktu itu, dari aku umur 10 tahun sampai aku umur 23 tahun, ketika aku berkeinginan, aku pengen memiliki sesuatu, aku selalu tanya ke Abi, Nisa lagi pengen ini, amalan apa yang harus Nisa baca gitu. Karena memang walaupun Nisa juga sempat menetap lebih dari 5 tahun di pesantren, tapi Nisa lebih banyak menyerap tentang amalan dan ilmu yang lainnya itu sama Abi Nisa sendiri. Mungkin itu aja cerita tentang pengalaman hidup Nisa yang alhamdulillah bisa diceritakan kembali dengan penuh rasa bahagia dan rasa syukur. Semoga buat kalian semua yang nonton video Nisa bisa mengamalkan amalan ini dan semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.